Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Nah, pada hari ini, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pada materi pembelajaran PKN kelas 7 di bab 5 ini, kita akan mencoba membahas tentang materi yang berjudul tentang kerjasama. Ya, jadi kira-kira nih menurut pendapat anak-anak ibu, kerjasama itu apa ya, gitu ya? Nah, biasanya itu banyak sekali ya penggambaran kerjasama ini kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak hanya lihat dari diri kita sendiri dengan orang lain, tapi kita juga bisa lihat dari lingkungan kita. Misalnya dari kehidupan makhluk hidup yang kita lihat ya, seperti semut yang sering berkelompok gitu kan, yang seperti binatang-binatang yang mereka tidak bisa tanpa sekawanannya atau tanpa adanya makhluk lainnya gitu ya. Begitu juga dengan kita manusia, kita juga tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, terutama uh, tanpa makhluk hidup lainnya, begitu kan? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kerjasama itu gitu ya? Kenapa sih kita perlu bekerja sama gitu kan? Nah, kita akan lihat. Nah, di sini tujuan pembelajaran materi tentang fokus kerjasama ini kita akan lihat nih bagaimana sih bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan kita, kenapa sih penting buat kerjasama, terus kerjasama dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan juga antar umat beragama itu kayak apa gitu kan. Nah, untuk di sekarang ini, pertemuan kali ini, Ibu akan membahas dua poin, yaitu mendeskripsikan bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan dan juga memahami pentingnya kerjasama dalam kehidupan. Nah, kita akan lihat ya bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai kehidupan dan juga mengapa sih penting melakukan kerjasama seperti itu ya. Nah, kita coba. Nah, ini dia. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berarti kerjasama ini adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang nih. Kalau misalkan sendiri atau kita sendiri yang melakukan suatu pekerjaan, apakah bisa dikatakan kerjasama? Tidak ya, karena sifatnya individual. Tapi kalau kita misalnya dibarengi dengan orang lain atau bekerja sama cukup berdua saja itu sudah dikatakan kerjasama. Apalagi bisa lebih dari dua orang itu dikatakan kerjasama. Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang tujuannya bersama. Nah, kalau misalkan nih dalam kelompok itu misalkan kalian punya yang namanya tujuan masing-masing. Si A pengennya begitu, si B pengennya begini gitu kan. Nah, itu artinya tidak bisa menentukan yang namanya kerjasama. Kerjasama itu gimana? Kerjasama itu artinya dia pengen adanya tujuan bersama, bukan tujuan satu orang, tujuan dua orang, tapi tujuan bersama-sama untuk bisa mencapai kesepakatan bersama, begitu ya. Lalu unsur-unsurnya. Nah, seperti yang disebutkan tadi di awal, kalau misalkan dari artinya kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk tujuan bersama, nah otomatis itu juga termasuk ke dalam unsur-unsurnya nih. Nah, di dalam kerjasama itu ada jumlah pelakunya dua orang atau lebih. Terus ada tujuan dan targetnya, dan ada kegiatannya nih, kegiatan atau aktivitas, dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya nih kalau misalkan kerjasama yang kalian lakukan di rumah misalkan atau di sekolah mungkin ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Tapi intinya bahwa kalau misalkan yang namanya kerjasama itu pasti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tujuannya pasti ya ada target atau tujuan bersama. Seperti Ibu bilang tadi, tidak ada tujuan satu orang, tidak ada tujuan dua orang, tapi tujuannya untuk bersama. Terus adanya kegiatan atau aktivitas, ya pasti ada kegiatan atau aktivitas untuk bisa mencapai nih tujuan kerjasama tadi. Terus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Lalu menurut kamu apa saja sih contoh kerjasama di lingkungan kamu gitu ya? Kita lihat. Nah, di sekolah, kira-kira apa ya kerjasama yang kita lakukan di sekolah? Kita lihat bentuk kerjasamanya adalah seperti belajar kelompok. Belajar kelompok bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama. Kenapa?
Nah, kita kembali lagi tadi kepada unsur. Ya, kita lihat unsurnya. Unsurnya tadi, bahwa kerjasama itu adanya tadi pelaku terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, kita lihat nih, di sini ada berapa orang? Di sini ada sekitar 6, 7, 8, ada 9 orang. Otomatis itu bisa dikatakan kerjasama nih, ya, belajar kelompok itu. Terus, ada tujuan bersama. Nah, kita lihat nih, mereka pasti melakukan kegiatan ini untuk tujuan apa? Tujuannya untuk bisa mencapai kesepakatan bersama, ya kan? Tujuannya biar materinya di kelompok itu selesai dengan baik gitu kan. Terus tadi ada kegiatannya. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya adalah menuliskan atau berkumpul secara berkelompok untuk menentukan apa saja yang akan dibahas atau dipresentasikan di depan kelas. Biasanya kayak gitu kan kalau belajar kelompok. Terus ada jangka waktunya. Jangka waktunya berapa lama? Tergantung dari pembelajarannya. Misalnya diberikan untuk belajar kelompoknya hari itu, misalkan ya, berarti hari itu harus selesai nih, atau seminggu kemudian, tergantung dari gurunya nanti ngasih berapa lama waktu yang dikerjakan dalam membahas materi kelompok itu, gitu kan. Terus kita lihat lagi nih, kalau di sekolah sudah ada, berarti juga ada di rumah. Nah, kalau di rumah contohnya seperti membersihkan rumah nih. Membersihkan rumah itu salah satu bentuk kerjasama. Lah kok bisa kerjasama? Iya, karena semuanya melakukan pekerjaan bersama-sama sesuai dengan unsur yang tadi Ibu bilang. Ada nggak unsur kerjasama di sana? Kita lihat lagi. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, berarti ini ada sekitar 4 orang, ada ayah, ibu ya, ada adik misalkan, dan kita sendiri. Terus di dalam kerjasama itu ada kegiatannya. Kegiatannya ngapain? Oh, bersihin rumah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk rumahnya bisa bersih dan terjauhi dari penyakit gitu kan. Terus selain ada tujuannya, ada jangka waktunya. Oh, berapa lama kita membersihkan rumah? Mungkin bisa sampai 1 sampai 2 jam atau bisa seharian untuk bisa membersihkan rumah ya. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang bergelombong atau berkelompok atau misalkan orang yang berkumpul di satu tempat, apakah itu bisa dikatakan kerjasama? Belum tentu ya. Walaupun dia memiliki apa namanya berkumpul secara berbarengan, belum tentu itu kerjasama. Kerjasama itu ketika mereka sudah melakukan yang namanya komunikasi, terus di dalam komunikasi itu mereka menyebutkan tentang tujuannya, kenapa mereka berkelompok ya, terus mereka melakukan kegiatannya secara bersama-sama dan mereka juga menentukan jangka waktunya gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan kerjasama. Jadi tidak semua orang yang berkelompok atau bergabung secara bersama-sama itu dikatakan kerjasama. Tapi ketika mereka mengatakan atau berkomunikasi dengan tujuan yang sama, dengan pemikiran yang sama, dengan kegiatan yang sama gitu ya, mereka bisa dikatakan sebagai sebuah kerjasama gitu ya. Oke, baiklah inilah materi tentang kerjasama. Semoga anak ibu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga di rumah sudah bisa nih bantu orang tua untuk kerjasama, misalkan ngepel gitu ya, nyapu rumah atau membersihkan pekarangan rumah. Kan itu bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama kita kepada orang tua kita. Di sekolah begitu juga ya, baik itu belajar kelompok, piket mungkin ya, atau hal-hal lain di sekolah itu bisa dikatakan sebagai kerjasama. Oke, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Nantikan part 2-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.